Ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang ingin bergabung baca sholawat, silahkan menghubungi Bu Titi. Jadi nanti ada wacana setiap hari Kamis itu teng 8:30 tepat ya. Itu sholawatan sampai jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang seperempat baru pembukaan ngaji biasa. Dan selama ini kan ada anggota berapa? 10, 11 ini kan kalau saya sudah kompak, sudah bagus gitu. Tapi kan bagi ibu mungkin ada yang mau bergabung, silahkan. Tetapi ya itu harus disiplin ya Bu. 8:30 ya datang, terus ikutin aturan kan biar tambah bagus gitu. Jadi bagi yang mau ikut silahkan. Nanti mungkin hari Kamis mulai Bu. Kalau memang ibu nggak keberatan, 8:30 dimulai ya. Kan ini anggotanya kalau mau ada nambah dari yang biasa itu ya, mungkin itu yang apa yang saya sampaikan. Ibu-ibu, ada pengumuman sedikit. Umur belajarnya belum datang. Kita kan ada wacana piknik gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Itu ke nanti Punita yang lebih gitu ya. Hanya saya sampaikan aja ke Jogja dan ke Solo. Satu malam di Jogja, mengunjungi 2 tempat. Tempatnya yang terjangkau, jadi jangan ngantor jauh-jauh namanya kaki gitu. Jadi yang satu malam lagi ke Solo. Jadi kita ke Jogja dulu, baru ke Solo. Biaya bulan Januari ya Bu. Jadi biayanya sekitar 1,7 sampai 2 juta. Jadi nanti mengutamakan transportasinya yang enak gitu Bu. Kalau makannya mungkin yang standar lah ya, tidak terlalu mewah. Tetapi kita mengutamakan kendaraannya karena apa? Kakinya kan jangan yang terlalu lama gitu. Jadi bagi ibu-ibu mungkin masih bisa nabung. Nanti akan apa? Pengumuman selanjutnya nanti dari Bu Nina. Karena kemarin Bu Nina sudah survei mana tempat mana aja yang kita nanti kunjungi di Solo ataupun di Jogja. Itu ya, nanti kalau memang ibu berminat bisa daftar melalui koordinatornya. Tapi mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya lanjutkan yang direkomendasikan untuk yang jalan-jalan, rencana jalan-jalan kita nanti di bulan Januari, perkiraan tanggalnya itu antara 20-an ya, 20-an ke sana karena sampai tanggal 20 ini masih ada libur tahun baru dan Natal. Kemudian kalau akhir bulannya juga berarti ada liburan ya masa minggu gitu ya. Perkiraannya itu antara 21, 22, 23 atau 22, 23, 24 Januari. Rencananya jalan-jalan untuk yang
kita nginap di hotel, kemudian kita jalan-jalannya ke Cebur, kemudian kita masuk ke hotel, kemudian sore ini kita jalan-jalan di Malioboro. Dan untuk besoknya lagi kita ke Solo, nginap lagi di hotel juga, dan jalan-jalannya kita akan foto-fotoan dengan pakaian adat Jawa. Kita lengkap semuanya dengan fotografer sebenarnya dari sana. Waktu di Mami juga ada fotografer semuanya, dan drone-nya itu semua udah lengkap di sana. Kemudian kalau yang di Solo itu nanti sorenya itu kita ke Masjid Syekh Zaid. Kemudian hari terakhirnya kita ke sebelum kita pulang kita ke pasar yang di Solo itu Syekh Zaid. Untuk hari terakhirnya itu kita jalan bebelanjaan habiskan uang di bekal suami ke pasar gede dan ke pasar keren. Kemudian kita siangnya setelah zuhur kita kembali lagi ke Desa Indah. Demikian Ibu sekilas nanti untuk yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung sama saya atau ke BNI. Dan untuk yang mau daftar juga Ibu silakan ke koordinator masing-masing. Kalau kayaknya nggak sampai 2 juta deh, nggak sampai 2 juta insya Allah. Karena kita juga itu udah masuk makan ya Ibu ya. Kita penginap di hotel, maka 3 sarapan siang dan malam itu udah termasuk di situ. Insya Allah mudah-mudahan Ibu-ibu banyak yang bisa hadir. Demikian Ibu bisa aja datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Mudah-mudahan terlaksana ya Ibu. Alhamdulillah Bu Ustazah. Terima kasih sudah hadir di sini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Ustazah. Maaf lagi salah. Mak ya. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati keluarga besar Majelis Ta'lim kaum ibu Al-Ikhlas Duta Indah, pimpinan Ibu Yeti dan seluruh pengurus, juga sesepuh kita Ustazah Eka Suyitno, Ibu Emma sebagai pendamping, dan Ibu Sabina Harhab mana? Mudah-mudahan cepat sehat, diangkat penyakitnya. Para orang tua kita, mereka adalah inspirator buat kita agar selalu semangat mencari ilmu, karena yang ada di depan kita itu semuanya umurnya udah di atas 70. Kita masih di bawahnya. Maka minta Allah biar kita sehat, berkah panjang umur,
insyaallah sampai tua kita mesti tetap mencari ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan buat ibu bapak kakek nenek kita yang telah berpulang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, luaskan kubur, terima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur radhah min riyadil jannah. Dan kita yang duduk setiap saat mencari ilmu di sini dapat ilmu manfaat, dan ilmu manfaat ini akan membawa kita hidup selamat fid dunya wad dunya wal akhirah. Bijahi Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya nafsu la taqnati min dhallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat yang mana, Bu? Ujibu da'wat ad-da'i. Apa? Wa iza sa'alaka ibadi ya? Itu ya? Wa iza sa'alaka, di sini kebetulan kitab lama jadi enggak ada ayatnya. Lanjut aja. Ayo kita baca bareng-bareng, semuanya harus baca. Ketemu ayat 187 kalau nggak salah. Surah Al-Baqarah sayang. Al-Baqarah 187. Sudah? Yang sudah ya 86 iya wajah salaka 86 ya. Oke ya 86 lah. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ibu, kita ini sudah belajar dengan berpuluh-puluh guru sejak kecil, dan ulama dari yang tingkat kampung sampai yang S-nya 3, 4 sama doktor profesor, udah kan? Terkadang yang tinggi kita pelajarin, yang rendah lupa. Makanya saya tak segan-segan untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat Rasulullah, umat yang beragama. Oleh karena itu kita harus tahu persis sendi agama kita, pondasi agama kita. Yang bahasa anak sekolahnya rukun agama. Arkanuddin ada berapa, Bu? Hah? Ayat sabaraha? Ayat 3. Arkanuddin ayat 3. 3 teh sabarahanya? Oh 3. Tadi ditanya nggak nyaut. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam. Saya tahu ibu-ibu tahu semua, cuman jawabnya takut salah, malu kan katanya ya. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam. Islam itu punya makna secara letterless, punya definisi takrif. Apa arti Islam? Islam itu artinya apa? Ada orang bilang Islam itu selamat. Selamat itu artinya dampak dari Islam itu selamat, dampaknya Islam. Karena Islam itu sendiri artinya apa?
Aslama yuslimu islaman, artinya menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah, dengan tunduk patuh melaksanakan semua rukun-rukun Islam. Jadi aslama artinya menyerahkan, atau bahasa simpelnya adalah tunduk patuh pada aturan Allah. Itu secara harfiah arti dari aslama yuslimu islaman. Bentuknya namanya masdar. Masdar ya, islaman. Terus definisi Islam itu sendiri adalah, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah dan berhati-hati. Al-Islam huwa ad-dinu ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajtinabu ma naha anhu wa hadzar. Hati-hati. Artinya orang kalau mengaku dirinya Islam, tunduk kepada Allah, apapun perintah Allah dikerjakan, apapun larangannya ditinggalkan, tapi ada ujungnya, yaitu berhati-hati dalam hidup. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Sebab Rasulullah punya definisi sendiri tentang Islam. Rasulullah itu dari hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Muslim, mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu definisi Rasulullah tentang orang Islam. Islam itu agamanya, Muslim orang yang beragama Islam. Jadi bisanya kita selamat, orang Islam ini melaksanakan keislamannya dengan baik. Definisi Rasulullah tadi mengatakan orang baru boleh mengaku dirinya Muslim manakala orang sekitarnya tidak ada yang komplain terhadap perilakunya maupun tutur sapanya. Bahasa simpelnya, ketika orang nyaman berada di dekat kita, berarti kita udah Islam. Kenapa? Karena kita nggak jahil dengan tangan dan anggota badan kita, dan kita nggak usil dengan mulut kita. Itu baru yang dikatakan Islam. Definisi Rasulullah tuh kayak gitu. Jadi kalau masih ada orang nggak nyaman dekat kita, kita koreksi diri. Berarti Islam kita belum terlalu optimal, belum sempurna. Nah, kita makanya ngaji. Ngaji itu kan bahasa sederhananya adalah ngasah jiwa kita. Jiwa kita diasah terus biar tajam, biar punya sensitivitas kepada lingkungan, peduli kepada orang lain, peduli kepada ajaran Islam. Itu namanya orang yang Muslim sejati. Kenapa? Jiwanya selalu diasah. Makanya kaitannya Islam itu dampak daripada amalia Islam. Orang yang Muslim barulah dikatakan dia orang yang selamat gitu. Jadi apa sih Islam itu? Selamat. Oh, ada jalurnya. Selamat itu ada dampaknya. Jalur dari awalnya adalah tunduk patuh pada aturan Allah. Nggak pernah melawan, nggak pernah membangkang. Allah suruh kita sholat, sholat. Allah suruh kita puasa, aqimus shalah wa atuz zakah, gitu kan? Allah suruh kita kerjakan. Allah katakan tinggalkan hal ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina.
Kalau ditinjau dari sudut kalimatnya Bu, ini yang dinamakan kias aulawi. Kias itu kan banyak, ada kias burhani, ada kias aulawi dan lain-lain. Itu tinjauan dari segi ilmu usul fiqih. Mana dikatakan apa itu namanya tadi kias aulawi, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mana orang yang mendekati zina berpandangan mata laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu termasuk muqaddimatuz zina. Suami orang kah, bukan suami orang kah, pokoknya bukan suami kita lah. Bukan suami kita, bukan mahram kita, bukan bapak kita, bukan om kita, bukan abang kita, bukan adik kita, bukan keponakan kita, bukan pak de kita. Kita memandang mereka hukumnya haram. Dan ketika kita laksanakan juga berarti sedang melaksanakan muqaddimatuz zina, pembukaan perzinahan. Ya kan? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke, dari mana datangnya cinta? Hati. Weting trisno jalaran soko kulino, lowong suami orang kok. Nah itu. Nauzubillahi min. Dalam Al-Quran Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu Allah larang tuh, kita tinggalkan. Walaupun kondisi hidup kita kayaknya bad mood pisan ya, bad mood banget ya Allah, tapi kita nggak pernah peduli dengan kegalauan kita lebih peduli kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang Islamnya sejati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Fakir qoblal amal, fakir qoblal kalam. Renungkan dulu sebelum kau berbicara, dan renungkan dulu sebelum engkau berbuat. Nih orang Islam begitu Bu, enggak hantam kromo, enggak sembrono, enggak. Jadi dia apik, itulah orang Islam ya. Yang kedua, apa rukun agama? Iman. Iman itu artinya sesuatu yang kita yakini, yang terhunjam di dalam sanubari kita. Kita percaya betul. Yang definisinya adalah, definisinya dua. Yang pertama definisinya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Itu definisi iman yang satu. Apa itu iqrarun bil lisan? Kita katakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, raditu billahi robban wa bil islami dinan. Itu bagian daripada ikrar sebagai hamba kepada Allah. Ikrar. Wa tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati bahwa Allah ini ada. Hati kita mengakui Allah ada dan merasakan keberadaannya Allah. Itu ya tasdiqun bil janan. Yang ketiga wa amalun bil arkan, melaksanakan rukun-rukunnya yang 6. Pertama, percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ilaha illallah. Allah tuh nggak ada zat yang sanggup mengisi relung hati kita kecuali Allah. Udah. Orang kalau udah mantep imannya kepada Allah mah Bu, ya dunia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada orang cinta dunia kalau orang udah cinta sama Allah mah. Kalau orang udah cinta sama Allah nggak ngeh sama dunia, terserah. Tuh dunia mau dikemanain, mau bagaimana, orang mau orang lain mau apa, terserah. Aku lebih mencintai Tuhanku karena Tuhanku yang segalanya. Nanti makan hidupku Allah yang tanggung, aman. Rezeki datang aja. Kenapa? Karena dia udah yakin Allah yang memberikan rezeki. Tapi bukan berarti nggak ikhtiar. Ikhtiar dengan cara yang cakep, bukan cara sembrono sampai korupsi sana sini. Orang korupsi sana sini itu orang yang nggak yakin sama Allah itu. Kalau orang yakin sama Allah nggak perlu korupsi, kita udah kaya. Karena kaya yang hakiki adalah nih hati. Hakikat kekayaan adanya di hati. Kalau hati kita merasa cukup, mau ngapain korupsi? Buat apa korupsi? Kaya buat apa? Toh waktunya mati juga nggak di. Cuma menang gaya. Gayanya apa? Orang gaya gue boleh korupsi. Gaya di mana coba? Mendingan hidup apa adanya. Alhamdulillah. Itu orang yang udah yakin sama Allah 100% Bu. Nggak ada tuh dunia dengan cara yang haram. Yang halal aja juga dia warok. Warok itu artinya hati-hati dengan barang halal, apalagi yang haram. Itu warok namanya. Disediain makanan sama orang ada 5, yang diambil 1, itu warok namanya. Enggak semua diambil. Itu namanya serakah. Ya, orang warok itu meskipun halal banget, dia nggak ambil semua. Yang kira-kira cukup untuk membasahi lehernya, udah. Itu namanya orang yang warok dalam beragama. Kalau iman udah mantap terhadap Allah, aman Bu, ya. Nggak ada orang serakah di dunia ini, nggak ada orang serakah, ya. Coba kita ngaji berapa kali tuh membahas masa warisan. Kenapa warisan paling rumit? Itu karena yakin sama Allah kurang. Jadi selalu bergantung kepada warisan. Coba kalau yang yakin sama Allah nggak perlu warisan, toh kita makan juga cuma sesuap-sesuap, ya enggak? Iya. Kenyang sepiring, kenyang udah nggak muat lagi di sini. Dimasukin terus, muntah. Kalau nggak muntah, penyakit. Kita kan pengen sehat. Kita tahan seluruh kepengenan nafsu kita. Ini hakikat orang kaya itu adanya di hati, bukan di rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, mobil mewah. Tapi orang kaya adanya di hati. Begitu. Harta itu adalah fasilitas Allah yang diberikan kepada orang yang beriman. Hartanya banyak, tapi dia nggak jadikan harta itu di hatinya, tapi harta itu cukup di tangannya. Itu orang kaya banyak kan Bu yang begitu. Orang kaya yang murah tuh banyak, ya. Sekarang kenapa? Karena kekayaan bukan ada di hati, tapi ada di tangan. Waktunya mati, lepas semuanya. Emang ada orang mati begini? Nah, rata-rata mati begini udah lepas. Dunia udah goodbye semuanya. Sekarang tinggal tanggung jawab akhiratnya yang berat, ya. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Percaya kepada Allah dengan segenap kepercayaan yang hakiki. Yang kedua, percaya kepada para malaikat. Malaikat adalah jismun latifun. Malaikat adalah makhluk yang dari jisim yang halus, yang tercipta dari cahaya.
bukan laki, bukan perempuan, bukan banci, tak makan, tak minum, tak tidur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itulah para malaikat yang jumlahnya tak satu pun makhluk di dunia ini yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aja di sini malaikat ribuan Bu ini bersama kita. Karena ketika ada majelis ilmu habbatuhul malaikah, malaikat memenuhi ruangan kita. Kita nggak lihat, mereka ada di antara kita. Malaikat yang ketiga percaya kepada kitab yang Allah turunkan. Ada berapa, Bu? 104. Yang 100 berbentuk suhuf, yang berbentuk kitab ada 4. Kitab pun Al-Quran beda turunnya. Nanti kita juga akan menjelaskan tentang asbab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi Islam itu 23 tahun, turunnya itu enggak seenak tapi ada masalah baru dijawab dengan Al-Quran. Ada masalah baru dijawab Al-Quran. Makanya Al-Quran ini relevan dari zaman Rasulullah sampai detik ini, karena dia turunnya itu sesuai dengan kebutuhan umatnya. Tuh selama 23 tahun Al-Quran namanya munajjaman, berangsur-angsur. Taurat punyanya Nabi Musa alaihi salam, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya kalau di Nabi Isa ada perjanjian lama dan baru ya. Kalau kita enggak Al-Quran, jaminan paten langsung dari Allah semenjak diturunkan sampai detik ini, kami yang menurunkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan, kami juga yang memelihara. Jadi aman. Oh, suka ada kesalahan suka ada yang dimanipulasi tuh Al-Quran gini. Padahal menurut pendapat para lajnah Al-Quran Departemen Agama, bukan salah tulis, tapi memang suka ada pendapat yang berbeda dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada yang dinamakan qiraah sab'ah. Jadi ada imam ini, ada imam Waqi, ada imam Nafi, ada imam Kisai, ada imam Waros. Gitu para imam-imam pentaskeh Quran itu enggak satu, Bu. Cuma kita ini udah dapat yang udah tinggal makan doang. Penulisannya dulu kan waduh, jelimet ini Bu penulisannya. Kita enak tinggal baca. Dulu makanya dalam huruf Arab itu ada namanya khat bermacam. Ada yang namanya kufi. Kufi itu yang kayak balok, lempeng semuanya. Mim bentuknya segi 4, cuma ada bolongan di tengah. Nun bentuknya tinggal titiknya kotak juga. Itu namanya khat kufi. Ada khat rik'i, ada khat sulusi, ada khat dewani. Kalau khat dewani itu yang tulis khat dewani yang tulisannya gitu tuh. Tulisannya keriting-keriting tuh khat dewani. Kita penting tahu sebagai umat Islam tuh harus mengerti tulisan-tulisan Al-Quran. Nah kayaknya yang sebelah kiri nih khatnya tuh dewani. Ya kita banyak ada 7, 9 bahkan jenis-jenis tulisan dalam bahasa Arab, termasuk titik dan baris Al-Quran. Kita mah udah dapat, tinggal makan ibarat makanan fast food, kita tinggal nyaplok doang. Yang berjuang dari zaman Khalifah Utsman bin Affan, dari Umar sampai Utsman, itu masalah Al-Quran seperti ini ya.
Yang selanjutnya rukun iman, percaya kepada Rasul. Ada Rasul, ada Rusul. Kalau Rusul itu banyak karena bentuknya jamak. Kalau Rasul itu satu. Makanya kita kalau bilang ya Rasulullah, Rasulullah, bukan Rasulullah. Kalau enggak pakai ya itu Rasulullah. Tapi kalau pakai ya Rasulullah. Ya, ini dibahas dalam kaidah bahasa Arab. Ya Rasulullah gitu. Bukan ya Rasulullah, bukan. Ya Rasulullah, ya Habiballah gitu. Ya. Kalau kita menguasai disiplin ilmu banyak sih nggak mungkin. Nggak bakalan kita bisa menguasai ilmu keseluruhan yang Allah kasih, nggak bakalan sehebat apapun. Karena masing-masing manusia kecerdasannya dalam ilmu pendidikan ada 8 kecerdasan, itu lain-lain cerdasnya. Nah ini di sini kita letaknya mendalami berbagai ilmu tuh berat Ibu. Makanya kita yang hari ini ngaji nih, kita ulang kembali pelajaran dasar kita. Yang kayak tadi ada Islam, iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman itu kemantapan akidah. Islam itu pelaksanaan sebagai orang beriman. Dan ihsan itu adalah hiasan kita, kecakapan akhlak gitu ya. Terus apalagi? Percaya yang keempat, yang kelima percaya pada hari kiamat. Pasti kiamat akan datang. Yang keenam percaya pada takdir Allah. Nah ini banyak kontradiksi nih. Ada yang percaya 100% dengan takdir Allah baik dan buruk. Ada yang percaya cuma dengan yang baiknya doang. Ada. Takdir enak, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkur am akfur. Giliran aja mobilnya hilang, ya Allah, seminggu nggak bisa makan. Itu namanya imannya belum sampai ke sono. Ya, imannya belum sampai ke situ. Makanya kita tingkatkan. Cukup Islam, iman, ihsan. Yuk kita masuk pada pelajaran kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib minhum bi'ilmi fakhbirhum bidzalik. Hai Muhammad, kasih tahu apabila ada orang bertanya kepadamu, hai Muhammad, kata Allah, tentang aku, kata Allah, bilang fa inni qarib, aku dekat. Allah tuh dekat buat sama kita, dekat banget. Ada orang yang mengatakan al-hablil warid itu urat nadi. Ada yang di sini, ada yang di sini. Allah itu lebih dekat kepada kita dari diri kita sendiri. Jadi seluruh peredaran darah kita ada Allah yang mendampingi kita. Yang kadang-kadang kita takut ini takut itu. Kenapa takut? Yaitu karena nggak merasa diawasin oleh Allah. Kadang-kadang kita maksiat karena merasa nggak diawasin Allah. Maksiat, bohong. Terutama sama suami, terutama waktu masih muda-mudaan dulu. Sekarang udah perek, bohongin suami perek ibu ya. Dulu masih muda-mudaan, ya Allah. Pergi ngelaba, nggak ngaku. Sekarang udah pada berhenti kerja, udah nggak pada bohong lagi, udah pada solehah banget. Dulu masih muda, suami kemana, istri kemana. Iya, istri pergi ngelaba sama teman kantornya. Ya enggak? Enggak salah. Kalau istri, suami apalagi
tugas dinas luar kota, Masya Allah, padahal ada di Alexis. Na'udzubillahimin. Katakan, andaikan ada orang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, bilang aku dekat. Aku akan menjawab semua permintaan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jangan pernah ragu, Bu. Kita doa itu 24 jam Allah terima doa kita. Cuman ada 3 cara Allah menerima doa kita, 3 cara. Yang pertama, ada yang begitu kita minta Allah kabul, seperti sehat, alhamdulillah. Oh, kita minta sehat, Allah kasih langsung. Buktinya, Bu, asinan rasanya gimana? Seger. Jamu rasanya gimana? Itu kan tandanya sehat. Kan ibu minta kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Apiatkan badanku ya Rabb, sehatkan badanku. Ini udah dikabul, ini udah. Cuman sebagai manusia nggak puas kalau belum ditumpukin duit 500 miliar. Katanya merasa belum dikabul doanya. Padahal mengkabul doa itu caranya 3. Yang pertama, langsung ibu minta sehat, langsung dikasih. Ya kan? Ibu tahu rasanya asinan. Ibu tahu rasanya obat. Beda kan obat masinan? Padahal dua-duanya obat itu. Yang satu obat ngantuk, ya kan? Yang satu lagi obat lemes. Jamu itu obat lemes. Kalau asinan obat ngantuk, ya kan? Ibu mah pikirannya cuman, oh yang namanya rezeki itu duit, ya Allah. Udah, satu. Yang kedua, ada yang dipending. Doa kita Allah kabul tapi dipending. Enggak sekarang, kata Allah. Kalau sekarang dikit. Umurmu berapa? Paling banter 100 tahun. Paling banter 100 tahun. Bu Haji Suyitna udah 82. Tinggal 12 tahun lagi sama 100. Kalau beliau ulang tahun ke 100, kita datang rame-rame. Bacain doa biar tambah sehat. Nangis beliau, Bu. Kok udah segini belum juga meninggal katanya. Lah yang muda pengen panjang umur, yang tua kagak pengen panjang umur, Bu. Udah gak punya temen, ya. Udah gak punya temen, ya. Jadi yang namanya doa kita itu Allah udah kabul. Cuman ada yang dipending, yang nomor 2 dipending. Nggak sekarang, nanti di akhirat atau nanti dikubur. Di dunia kita kayaknya susah, sakit melulu. Begitu dikubur, malaikat nemenin, semuanya nggak ada yang kesepian. Amin, Bu. Amin. Ibu-ibu mah jurusan enak-enak nggak amin. Di dunia kan nggak punya teman, apalagi kalau udah sakit, nengokin sekali doang, ya kan ya? Tapi besok andaikan kita udah berpulang di kuburan, malaikat gantian aja nemenin. Amin. Lupa lagi. Ibu emang suka begitu, ya. Yang ketiga, ada yang dialihkan. Ini dialihkan. Di sini kita perlunya merenung. Kita bukan orang kaya raya, tapi badan kita sehat. Alhamdulillah. Andaikan uang kita puluhan miliar, tapi kemana-mana sulit. Mondar-mandir rumah sakit, ya enggak? Sehari pulang, 2 hari berangkat lagi. Ya Allah, nikmat nggak punya duit? Enggak. Mendingan yang megang duit 1 juta tapi bisa jalan-jalan kemana aja. Itu juga duit pensiun. Megang duit 1 juta, duit pensiun suami. Kata suami jangan dihabisin, mah. Iya.
Saya udah apal Bu, umur-umur segini mah rata-rata pensiun. Makanya ibu-ibu termasuk wanita soleha. Kenapa? Karena kagak pernah marah-marahin suaminya. Yang duitnya udah dikit, deh gak? Tahu, kan banyak yang laporan. Suami kalau udah pensiun galak banget, marah-marah mulu, takut ditinggal. Kemarin-marin Bu, saya ada rapat luar kota, nginep 2-3 hari. Iya Pak, jangan lupa oleh-olehnya, beliin di Bapia Semarang, Bapia Patok ya. Ya Allah, sekarang udah pensiun gak kemana-mana. Tiap hari di rumah, Bu, ngaji jangan lama-lama. Ya Allah, pengaji dipesen. Aduh ya Allah ya Rahman. Makanya ibu ini udah wanita soleha semuanya dah. Maaf ustazah nggak ngaji, nganterin suami kontrol. Suami udah mulai sering kontrol. Ya Allah, kalau bukan wanita soleha mah nggak mau Bu. Ada istilah mengatakan habis manis sepahdi. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang di lemparin. Ibu mah ya Allah, ini wanita soleha, amin. Makanya andaikan doa yang kita pengen bahagia dunia sampai mati itu Allah nggak sekarang. Allah kepengennya ibu sama suami besok masuk surga bareng. Habis ke rumah sakit bareng, masa ke surga enggak? Masuk ke rumah sakit bareng, suami periksa, ibu dampingin. Sini Pak, pegangin jaketnya, mau aja. Benar kan Ibu ya? Ini adalah bakti seorang istri di penghujung. Di penghujung. Kita nggak sadar ini ya, bagian daripada. Makanya doa itu ada yang dialihkan. Memang kita minta uang banyak nggak dikasih sama Allah, tapi dikasih sehat. Dengan asbab sehat kita bisa banyak berbuat. Jadi nggak punya uang 2 juta habis buat jajan, bukan buat berobat. Ya nggak? Sehat ini adalah doa yang Allah alihkan. Alhamdulillah. Yakin aja sama Allah. Yakin sama Allah bahwa semua yang Allah kasih ke kita udah boleh Allah setting, udah Allah boleh desain secakep ini. Tinggal kita mengatakan amantu billah, aku percaya kepada Allah, wa tawakkaltu 'ala Allah, serahkan semua kepada Allah. Aman kan Bu? Aman. Apa yang aman? Iman kita yang aman. Ya. Terus wal yu'minu bi. Tadi pas fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, yadumu alal iman la'allahum yarsyidun, agar mereka mendapat petunjuk. Nah ini berhubungan dengan puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini ada asbabun nuzulnya. Jadi di sini ada lanjutannya dulu ya. Ceritanya ini dihalalkan bagimu wahai umat Islam ketika siang berpuasa, malam-malamnya itu boleh terhadap istrimu apaan tuh? Bil jima, berhubungan suami istri. Bersetubuh bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya punya banyak bahasa. Kalau yang halal bersetubuh itu namanya jima, hubungan suami istri. Kalau hubungan selain suami selain istri
namanya zina. Beda. Padahal kerjaannya sama, tapi bahasanya beda. Kalau yang halal jima, kalau yang haram zina. Nazalan nas napa nuskhon. Nuskhon itu atau naskhan atau nuskhon dinasakh. Nasakh ya. Apa itu nasakh? Kama kana fi sudri islami min tahrimihi wa tahrimil akli wa syurbi ba'da isya'i. Dulu wajibnya puasa tuh kayak gini. Subuh sahur, sebelum subuh sahur. Habis sahur beduk azan subuh puasa mulai. Maghrib buka. Habis isya udah nggak boleh makan minum lagi. Dulu gitu dulu. Ternyata ada sahabat yang ketika waktu buka dia pules, kecapean mungkin puasa. Di Arab kan beda dari sini. Begitu kecapean akhirnya waktu buka dia nggak buka karena tidur. Begitu bangun udah isya. Sementara isya itu udah nggak boleh makan minum lagi. Itu asalnya begitu bu, hukum asalnya. Akhirnya sahabat ada yang ngadu sama Rasulullah. Ya Rasul, suamiku pingsan. Kenapa pingsan? Karena puasa hari ini mestinya sore kan buka, tapi dia tidur. Bangun-bangun isya. Akhirnya ntar malam harus puasa lagi. Pingsan dia. Maka ayatnya dinasakh, diganti. Itu satu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ibu tahu orang Arab kan bu ya? Orang Arab itu fisiknya besar, makannya banyak, dan makanan mereka, pokok mereka adalah daging. Orang yang makan daging itu panas kan, maka libidonya tinggi. Nah karena libidonya tinggi, libur 30 hari, teler bu orang laki. Iya. Karena teler akhirnya dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul, mana tahan ya Rasul, kata dia. Akhirnya Rasulullah juga, oh iya ya, nggak bisa dong kali ini. Akhirnya Rasulullah nanya kepada Pak Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus shiyamir rafasu ila nisaikum. Hai Muhammad, kasih tahu sama umatmu yang puasanya subuh mulai puasa, maghrib buka sampai pagi boleh makan minum tidur, termasuk hubungan suami istri boleh. Dulunya nggak boleh itu. Akhirnya mereka merasa keberatan. Keberatannya kenapa? Karena mereka punya libido tinggi. Emang orang Indonesia tiap hari makanannya genjer, kangkung, aman. Lah orang Arab mah daging, ya kan? Nasinya aja pakai bumbu-bumbu semua. Nasi mandi, nasi biryani, nasi kabsa, nasi kembuli, ya kan? Nasi bukhori, itu semua pakai bumbu. Nah akhirnya mereka libidonya naik. Karena libidonya naik, akhirnya dia nggak kuat menahan. Waduh gimana ini, lapor sama Nabi. Kata Nabi, turunlah ayat ini, boleh. Begitu minum batalin maghrib, up to you what do you want, kata Rasulullah. Mau ngapain silahkan, yang penting sholat tarawih dulu sama isya. Atau kalau udah gak tahan banget misalnya, itu nanti isya dan tarawihnya ntar jam menjelang subuh sekalian sahur, boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah siang. Kalau siang hari suami istri berhubungan badan, maka harus bayar kifarat. Puasa 2 bulan berturut, sanggup nggak? Tahu aja.
Nggak tahu aja kalau nggak kuat. Sebulan aja nggak kuat, apalagi 2. Tapi yang kesiannya tuh nggak dari segi hukum, yang bayar kifarat itu suaminya bukan istrinya. Yang puasa suaminya. Enggak. Kenapa? Ntar itu kalau itu duduk di bawah dulu, ntar kita ngobrolnya nggak di sini, di situ ntar. Kenapa kok? Karena perempuan kan ada haidnya. Haid 6 hari, 7 hari. Sementara puasanya berturut-turut, mutatabi'aini. Harus berturut, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Mana tahan ya. Akhirnya laki-laki tak ada nggak sih? Ada Bu. Pernah terjadi zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah pernah terjadi. Nah ini ceritanya juga jadi cerita lucu sama Nabi. Nabi ketahuan Ibu dalam hal ini, karena sama-sama laki-laki kan. Ada laki-laki, ya Rasulullah ya, saya nyelonong gitu. Ngerti kan nyelonong? Dol, bensinnya blong, remnya blong. Terus, maka kamu harus pas udah bulan ya, boro-boro 2 bulan, sebulan aja blong, ya kan? Akhirnya ya udah ngasih, membebaskan budak. Boro-boro ya Rasul, bebasin budak. Ya enggak? Ya udah kalau bebasin budak nggak bisa, ya udah ngasih makan 60 orang. Boro-boro 60 orang. Kata Rasulullah, ini udah miskin pakai nyelonong lagi. Udah miskin kok pakai nyelonong lagi. Akhirnya apa? Kenapa sih ini bisa terjadi di zaman Rasulullah? Ini adalah syariat. Kalau terjadi pada zaman kita sekarang, problemnya udah ada di zaman Rasulullah. Jadi kita ngambil referensinya ke sana. Bisa-bisa aja semuanya serba perfect, bisa Allah. Tapi semua pasti ada hikmahnya buat kita sekarang. Begitu Ibunda ya. Makanya ada istilah-istilah seperti ini. Terus hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Ini udah tahu Ibu, pinter udah ya. Artinya apa? Tugasnya pakaian apa, fungsinya pakaian apa, udah pinter. Nggak usah dibahas. Karena menurut kitab ini dikatakan kinayah. Ini adalah ilmu balaghah, ilmu tentang penghalusan bahasa. Ada yang namanya kinayah, sindiran. Yang dimaksud adalah saling butuhnya suami dengan istri dan saling melengkapinya antara suami dan istri. Hunna libasul lakum wa antum libas. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Allah Maha tahu apa-apa yang kalian khianati dari dirimu. Artinya apa? Enggak melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya. Karena tadi anzabil jimai dengan berbuat jima. Ya, Lailatul Syami di bulan puasa. Ini pernah terjadi kepada Umar dan yang lainnya. Fataba alaikum, maka beriman sebelum ayatnya dinasakh. Sebelum hukumnya dinasah dengan ayat uhilla lakum, itu fataba alaikum, bertaubatlah kepada Allah, wa afankum, dan ya minta ampunan lah ya. Fal ana, maka sekarang fal ana bashiruhunna, bolehlah kalian setubuhi istri-istri kalian di waktu malam bulan Ramadan. Ya, terus
Wabtaghu ma kataballahu, dan carilah apa-apa yang telah Allah gariskan bagimu, ai bahatam minal jimai, boleh berjima di malam bulan puasa. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah sampai nampak fajar shodiq. Fajar ada dua, Bu. Ada fajar shodiq, ada fajar kazib. Pertama fajar kazib. Apa fajar kazib? Fajar bohongan. Apa yang maksud fajar bohongan? Jam 4. Fajar kazib itu kalau sekarang setengah 4. Setengah 4. Masih boleh makan, belum boleh sholat subuh. Nanti kalau ada fajar shodiq, udah wajib sholat subuh, udah nggak boleh makan. Itu adalah garis di mana yang kalau kita sekarang nyebutnya imsak ya. Padahal imsak itu adalah lampu kuning menuju lampu merah. Udah siap-siap, beres-beres, bersih-bersih, supaya jangan ada yang nyelip-nyelip lagi di mulut, takutnya nanti ketelen gitu. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, ya. Summatim musyama ilal lail, kemudian disempurnakan dari fajar shodiq sampai memasuki malam, yaitu waktu maghrib, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Artinya selama siang itu suami enggak boleh menghubungi istrinya secara biologis. Ya, wa antum aqifuna, sekalian kita itu semuqimuna. Artinya beriktikaf fil masajid, dalam masjid. Tilka hududullahi, itulah yang dinamakan hukum-hukumnya Allah. Bala taqrabuha, jangan kau dekati, jangan kau langgar hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita udah sampai itu, Bu. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang demikian ini Allah jelaskan kepada kita untuk supaya kita menjadi orang yang takwa. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu pada lulus semuanya dalam menjalankan puasa. Amin. Buktinya selama Ramadan berpuluh tahun lamanya kita lalui, kita nggak pernah melanggar yang ini, Bu, ya. Jadi kita semuanya menjalankan kehidupan aktivitas sehari-hari kita dengan melayani suami dengan baik, itu kalau Ramadan di malam hari, nggak pernah siang kan, Bu? Alhamdulillah, shadaqallahul azim, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diamalkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan iman kita semakin hari semakin bertambah, karena ujiannya pun luar biasa sekarang. Sebenarnya sih dari dulu ujian udah ada. Ya, mari kita tutup dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan langkah kita setiap hari nyari ilmu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas semata-mata nyari ridha Allah. Ala hadiniya, anak mantu cucu kita semua jadi orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli sedekah, dan orang yang akhlaknya cakep. Ala hadiniya bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بخير واجعلنا من أحسن أهل الخير. اللهم حصل مرادنا بالخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعمله يغفر ويرحم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام
wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan ilmunya sehingga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara hari ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsung. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika